Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Gafridison dari program studi informatika di Universitas Pancasakti Tegal. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus dari mata kuliah Cybersecurity tentang pembobolan sistem keamanan pada aplikasi e-commerce. Latar belakang pada studi kasus kali ini sebagai berikut. Sebuah platform e-commerce terkenal mengalami insiden kebocoran data besar-besaran. Data pribadi pengguna, termasuk nama, alamat, nomor telepon, email, dan detail kartu kredit ditemukan bocor di dark web. Investigasi awal menunjukkan bahwa kebocoran ini terjadi akibat serangan SQL injection pada formulir login. Penyerang berhasil menyisipkan skrip berbahaya yang memungkinkan mereka mendapatkan akses ke database tanpa otorisasi. Dampak kasus yang diakibatkan oleh pembobolan data terhadap platform e-commerce sebagai berikut. Pertama, hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap platform. Kemudian yang kedua, hilang kerugian finansial akibat denda dari regulator terkait perlindungan data, seperti GDPR atau UU PTP di Indonesia. Dan yang ketiga adalah potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Mitigasi awal yang dilakukan adalah pertama, mengidentifikasi risiko apa saja yang menyebabkan terjadinya kebocoran data selain SQL injection. Contohnya seperti pemberian akses kontrol kepada para pekerja, bagaimana passwordnya, dan bagaimana penguatan akses terhadap data-data yang penting seperti bagaimana enkripsi datanya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi kepada para pekerja tentang kesadaran terhadap malware, karena malware dapat sangat berbahaya jika seseorang tidak tahu apa akibatnya dan bagaimana malware tiba-tiba terpasang di perangkatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, membatasi pekerja untuk menggunakan infrastruktur perusahaan dalam mengakses hal-hal yang tidak digunakan dalam pekerjaan. Investigasi teknik pada aplikasi e-commerce sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi kode program yang menyebabkan terjadinya SQL injection. Kemudian, mengidentifikasi infrastruktur yang digunakan baik pada program, jaringan internet, ataupun server yang digunakan. Kemudian, mengidentifikasi teknik enkripsi data yang menyebabkan data dengan mudah didapatkan dan dibobol oleh penyerang. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi akses yang diberikan kepada para pekerja. Dari masalah-masalah yang telah dijabarkan seperti mitigasi awal dan juga investigasi teknik, kemudian didapati langkah pemulihan sebagai berikut. Langkah pemulihan yang pertama adalah dilakukan pembaruan terhadap data yang dicuri agar data tidak lagi dapat digunakan oleh penyerang yang dijual di dark web. Kemudian, memperbarui kode program yang rentan terhadap SQL injection. Kemudian, memperbarui teknik enkripsi sehingga dapat meminimalisir data yang digunakan sembarangan. Kemudian, memperbarui akses login dengan keamanan ganda. Contohnya seperti menggunakan two-factor authentication. Kemudian, setelah dilakukan langkah pemulihan, peningkatan keamanan juga perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang serupa. Peningkatan keamanan bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pemeliharaan terhadap sistem secara rutin untuk mengetahui apakah sistem dalam kondisi aman atau tidak. Kemudian, terus melakukan percobaan pembobolan terhadap sendiri untuk mengetahui di mana kelemahan sistem yang digunakan sekarang ini. Dan ketika terdapat
pembobolan dalam percobaan ke sistem sendiri, langsung melakukan perbaikan untuk menghindari sistem dibobol oleh orang lain. Kemudian, memperbarui keamanan sistem dengan mengikuti keamanan sistem terbaru dengan standar-standar keamanan sistem yang paling baru. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.